Ya Om, mulai dulu. Ngobrol dulu. Ya Bang. Ya dari penjelasan yang kemarin tentang sifat-sifat nature lemah ya di 350 sama 400 gitu ya. 350 adanya keengganan meningkatkan kualitas relasi atau mungkin juga kuantitasnya. 400 tindakan, jadi masih masih berat untuk bertindak gitu. Ada pemeriksaan lain ini Bang, perasaan masih ada ketergantungan menunggu fisik sehat seperti itu barangkali ya. Mungkin kesadaran tubuh atau kesadaran fisiknya masih belum kali atau bagaimana. Jadi ya terutama 350 ya masih nggak tahu perasaan apa ya, mungkin masih ada ketakutan barangkali ya untuk menghadapi sosial begitu. Dan masih ketergantungan pada fisik ya. Ada perasaan itu juga, tapi ya selama ini belakangan sih terus berupaya terus, artinya kan karena di sini dalam upaya yang untuk meningkatkan itu jadi lebih banyak aktivitasnya gitu ya, ya itu kemarin tuh ya kerasa begitu, jadi kerasa ke badan gitu. Kemudian saya yang saya lakukan itu dari pemahaman sebelumnya, ternyata respon begitu ya. Jadi respon saya dengan cara mengakses prinsip itu begitu ya, meningkatkan state kesadaran begitu ya Bang. State-nya artinya saya ya mencoba melakukan kembali ke misalnya ke relaksasi keheningan gitu ya. Itu state-nya kan mungkin mendekati peace begitu. Semacam itu Bang. Apakah respon seperti itu bagus atau ada yang kurangnya gitu Bang, atau ada apakah itu normalisasi atau bukan gitu. Oke. Ya. Kita ini dulu ya, kita perbaiki dulu pemahamannya. Iya. Jadi apa yang terjadi, misalnya kita ada jadi kan seolah-olah ada dua. Ada 350 sama 400. Sebenarnya itu mengenai hubungan. Jadi kalau di 350 itu kan hubungan individu dengan individu. Iya. Nanti hubungan individu dengan individu tadi itu kalau di tingkat 400 dia menjadi level sosial. Jadi individu tadi itu sudah punya level sosial gitu ya. Di 400 itu. Di 4 humanis itu. Oh gitu. Ya. Dia menjadi level sosial. Ya kan, dia menjadi level sosial level gitu ya. Ya. Jadi kalau kita melihat misalnya Syahrini itu bukan Syahrini lagi sebagai individunya, tetapi dia artisnya gitu ya.
Iya. Syahrini kita lihat sebagai level sosialnya. Atau Syahrini kita lihat dari level sosialnya gitu ya. Iya. Nah, sepertinya Pak Syarif di situ lemah ya, lemah. Atau mungkin tidak punya atau belum punya jejaring dari berbagai level sosial misalnya. Iya. Jadi jejaringnya itu hanya di level sosial yang sama. Oh iya memang. Nah di situ tantangannya akan luar biasa ya. Iya iya. Jadi level status sosial ini kan itu yang membedakan kenapa misalnya saya pernah pertama kali saya diajak teman ke rumahnya gitu ya. Iya. Rumahnya itu di Pondok Indah. Saya itu gemetar Pak masuk rumahnya ini. Iya. Saya gemetar, pucat gitu ya, kayak makan. Karena saya merasakan ini bukan level sosial saya ini. Iya. Terus pertama kali habis masih teman yang sama, jadi saya waktu itu di-upgrade gitu ya, level sosialnya. Diajak makan ke Citos. Itu makan berdua itu habis 1,3. Pucat saya. Makan ikan. Habisnya 1,3 itu, untung waktu itu saya bawa kartu kredit Carrefour saya gitu ya. Wah, ini makan apa 1,3? Ini makanan saya 2 bulan. Pucat, saya ditanya gitu ya. Kenapa kamu pucat? Kemahalan ya? Iya, ini terus terang ya level saya ini baru seumur hidup makan 2 orang 1,3. Iya. Saya biasanya paling banter makan 20.000 warteg. Itu aja udah telurnya 5. Iya, problem seperti itu ya. Iya, saya merasa juga kebayangin, Bang. Terus juga waktu saya di-challenge terus, Pak. Saya di-challenge waktu itu. Iya. Challenge beliin sepatu yang 13 juta. Aduh, ini bisa beli motor. Itu perbedaan level gitu ya. Iya. Perbedaan level dan memang kita harus menerima bahwa kemanusiaan kita itu berlevel-level dalam sosial gitu ya. Makanya kan di salah satu buku ya di buku-buku barat lah ya, mengatakan bahwa kalau kamu benar-benar ingin kaya maka kita mesti senang dengan level seperti itu. Kita mesti senang dengan level Atta Gledek ya, Atta Halilintar gitu ya. Mesti senang dengan level. Bagaimana mau kaya? Saya nggak suka level seperti itu. Apaan? Hambur-hambur uang ya. Masa cuma datang ke Indonesia bawa eskalatornya sendiri ya, kerja Salman. Gaya benar cuma naik turun pesawat pakai eskalator. Nah, itu social level namanya ya. Social level. Dan itu Pak Syarif harus udah ini ya, itu kan tantangan naik ke, kalau humanis itu apa Pak Syarif? Ya, apa? Kalau humanis itu 4 berapa tuh? Iya, berapa? 435 ya? Belum ngeprint daftarnya. Gimana? Belum ngeprint saya. Oh, kayaknya 435 lah ya. Ada social level di sana.
Iya. Jadi kalau mau bisnis perhitungkan juga sosial levelnya, ya itu kan menentukan pasarnya gitu. Betul. Makanya misalnya ketika jual buku ya, ketika jual buku misalnya kita jualnya 250 karena memang mencari sosial level yang beda gitu ya. Apaan orang jual 70.000 Bang Aswad 300? Iya, saya mencari sosial level yang beda. Kalau mau gabung ke sosial level yang 70.000 ya silakan saja. Iya. Saya sudah di training sama teman saya bahwa masalah apa dalam kehidupan itu, dalam sosial itu ada levelnya. Jadi jangan berpikir siapa mau beli produk saya. Ya kan kalau mau jualan naikin harga siapa yang mau beli di pasar aja ini 50.000 loh. Nggak paham sosial level dia. Oh iya betul. Sering-sering main ke Citos. Main Citos itu kan sosial levelnya ini ya. Sering main ke Plaza Senayan gitu. Jadi kalau lihat buku harga 300 itu murah. Kenapa? Di sana itu ada yang harga 1,5 juta buku ya di Kinokuniya itu. Iya. Atau sering-sering beli buku di Periplus Bandara. Ya kan, sering-sering beli buku di Periplus Bandara. Itu kan harga bukunya itu sama dengan harga seminar saya kira. Nah, saya biasa begitu. Jadi kalau jual buku, ya sosial levelnya memang begitu cara berpikirnya. Berdasar orang berpikir itu menurut sosial levelnya gitu kan. Iya. Dan saya pun juga udah nggak nyaman beli buku yang apa di luar sosial level itu gitu ya. Saya biasanya kalau di Jakarta ya beli buku, kalau nggak di Periplus, Gramedia itulah terlewati gitu. Iya. Jadi tempat beli bukunya ya di Amazon, di Periplus. Satu lagi yang apa namanya itu ya Kinokuniya. Terus apa lagi? Satu lagi ada satu selain Periplus, Aksara juga ada di Jakarta itu. Terus apa lagi ya? Satu lagi ada Cibubur ada tuh di ada yang tahu nggak satu lagi toko buku impor tuh? Amazon kan di online ya. Periplus tuh ada di mana-mana di bandara. Kinokuniya juga ada. Aksara ini terbatas ya. Aksara itu terbatas. Satu lagi apa ya? Harus ketemu ini. Kita cari dulu ya. Oh iya. Biar jalan-jalan ke sana gitu ya. Getar. Toko buku impor. Apa ini baru? Bookboss. Second. Baru lihat ini. Periplus satu lagi. Apa ya? Books and Beyond ini ya. Books and Beyond itu ada di Lipo biasanya dia. Oh iya. Dia kalau yang di Cikarang itu ada Books and Beyond Lipo Cikarang. Terus di Cibubur yang samping tol itu. Terus di Citos juga ada. Nah itu kan udah berbeda alam berpikirnya gitu kan. Iya. Ini yang malah ada kita nemu ya. Toko buku baru. Bookboss. Nah, Semarang City. Oh, ini bisa buat tempat ini. Tempat shopping saya ini. Buku impor. Harga lokal. Tapi tampilannya ini ya. Jadi kadang-kadang itu beli buku itu bukan karena beli isinya.
tapi beli karena keindahan covernya misalnya. Iya. Nah itu, jadi itulah perbedaan level sosial gitu ya. Dan itu kita harus challenge diri kita naik ke sana. Gitu. Jadi kalau kita mau menjadi ini ya pelajaran dari salah satu buku tentang kekayaan gitu ya. Kalau mau kaya, masuk ke level mereka, belanja di sana. Getar nggak apa-apa deh. Pucat nggak apa-apa. Sekali 2 kali, 3 kali pucat itu nggak apa-apa. Iya. Emang dia bawa teman saya gitu ya. Orang Kebumen. Orang Kebumen saya cek di apa namanya? Kebanyakan di Semarang nih. MM, Mall Metropolitan Bekasi. Iya. Saya ajak di MM gitu ya. Saya ajak minum Starbucks. Kan 2 gelas, ngasih uang 100 masih kurang. Loh katanya kok di kampung kopi cuma 2.000, ini kok. Saya bilang kalau di kampung tuh yang 2.000 itu kamu di pinggir jalan. Kamu kalau lagi minum kopi, debu jalan tuh nempel di kulitmu. Ini sejak awal kamu masuk tuh nggak ada debunya. Pucat ya, uangnya tinggal 200 gitu ya. Mau pulang gitu. Ini minum kopi 150. Kopi apaan katanya saya semua pun. Ini bisa berenteng-renteng nih kalau kita beli di bumi. Nah itulah level sosial gitu ya. Itu malah jadi pucat ya. Saya yang pucat yang ini Pak. Waduh, saya cuma bawa uang 500 cash lagi. Saya pura-pura ke toilet dulu buka dompet. Bentar dulu ya, saya ke toilet dulu. Untung toiletnya Citos itu kan ada ini ya, ada akuarium besarnya gitu ya. Iya. Cukup meredakan stres. Itu cukup meredakan stres saya gitu ya. Langsung mules, Pak. Langsung mules. Tapi emang teman saya itu sudah tahu orang ini oke. Habis jadi kernet dibawa makan ke Citos gitu, makan ikan ikan apa waktu itu ya. Makan ikan gitu ya. Ampun. Iya, deson-desonnya itu ini banget lah. Ketahuan banget gitu. Tapi itu menunjukkan sebenarnya sosial level itu menunjukkan ambang batas kelayakan diri kita. Oh gitu. Ambang batas kelayakan. Ini sama ini. Saya juga punya pengalaman. Pertama kali ajak teman saya naik Citylink dari Jogja ke Halim. Jogja Halim apa Soekarno-Hatta ya? Iya. Kayaknya Halim ya. Ya Jogja Halim tuh ada. Lalu kemudian tuh kan di atas pesawat itu kan orang jualan kopi saset gitu. Iya. Saya pesan 2, suruh dia bayar gitu ya, 30.000, muring-muring dia. Ini kan kopi saset ABC ini kan cuma 2.000. Iya, kamu minum di ketinggian berapa? Itu kan kamu minum, iya sensasi minum kopi di ketinggian 1.500 kaki kan, ya segitu harganya. Kamu mau turun ke bawah? Kamu mau kayak buang, saya loncatin harga. Jadi apa? Di situ orang-orang kemudian tidak menghargai pengalaman. Gitu. Jadi ada nilai pengalaman ya, ada nilai intrinsik barang. Iya. Ini hasil di training saya sama teman saya yang kaya itu. Ada nilai intrinsik.
ada nilai pengalaman. Ada nilai nominal. Ini bagian dari Roniu. Kalau bahasa Asmaul Husna itu, inilah yang disebut Roniu gitu ya. Jangan hanya nilai intrinsik. Kopi. ABC nilai nominalnya 2.000. Itu pengalaman di mana gitu minumnya. Jadi sebut apa tadi? Warning. Algonium. Algoni. Ya itu harus pengalaman itu harus punya nilai. Ya. Ini bisnis yang paling menguntungkan tuh bisnis di pengalaman. Sesuatu yang sifatnya subjektif gitu loh. Itu yang kemudian tuh ya saya jualan buku berapa? 350 beda buku. Saya menjual pengalaman. Iya. Kalau buku soalnya beli nominalnya segitu, tapi ada pengalaman yang berbeda. Di situ saya banyak dapat uang dari nilai pengalamannya, bukan nilai bukunya. Silakan saja belajar sendiri. Itu pengalaman yang berbeda ketika belajar diskusi atau ngobrol dengan saya gitu ya. Iya. Nah, itu tuh. Jadi dalam setiap status sosial itu ada nilai pengalamannya. Iya. Itulah yang bikin kita mau jalan-jalan ke Plaza Senayan, bayar mahal. Kenapa? Di sana ada new experience gitu. Ada sentuhan pengalaman baru. Iya, betul. Kalau kita lihat makanannya ya sama saja, intrinsiknya sama. Nominalnya berbeda. Kenapa? Dia mengerti nilai pengalaman. Dia dia sangat menghargai subjektivitas itu. Iya. Nggak bosan gitu dengan pengalaman yang itu aja. Iya. Kurang Roniu dia. Kurang Roniu. Ya, kurang Roniu akhirnya ya kekurangan. Ya. Iya. Dia pengalaman gemetar sama pucat-pucat itu kan beda. Itu Pak Sarif harus itu. Saldo tinggal 1.800.000 buat habisin. Pulang nanti kalau misalnya istri pokoknya di rumah udahlah jangan dipikir dulu. Paling juga nggak dibukain pintu. Cuman beli buat dapat kopi 3 gelas. Itu harus di training itu, Pak. Iya. Ada Nabil nggak di sini ya? Ada Nabil. Mana Nabil? Ada Nabil nggak? Nabil tuh diajak makan enak, sedih dia. diajak tidur di hotel, dia masa tidur di bawah aja Bang. Cari numpang teman aja saya. Allahu Akbar, Bil. Itu pengalamannya loh. Memang sama-sama tidur, tapi pengalaman itu berbeda gitu ya. Beda tidur di spring bed yang 50 juta dengan spring bed Dakron 80.000. Ada kan sense of experience-nya gitu ya. Iya, betul. Dan orang-orang yang level tinggi itu dia tidak mempersoalkan lagi nilai intrinsik dan nominal yang jauh, karena di tengah-tengahnya itu ada nilai pengalaman. Iya. Seperti itu ya. Saya kira pagi ini itu dulu ya. Jadi jangan takut. Bagaimana mau kaya? Pengalaman kaya aja belum ketakutan dengan pengalaman kaya. Pola pikirnya ini harus apa? Ya, itu saya kalau dari training sama teman saya yang Pondok Indah, saya nggak ngerti itu, Pak.
Saya nggak ngerti. Padahal dulu saya cukup, ya biasanya kan apa ya, saya paling kelasnya KFC gitu ya. Iya. Ya itu saya dari ini udah kelasnya Dunkin Donat, ya segitu-segitulah. Iya, iya. Naik kelas lagi. Oh, ternyata memang bikin getar naik kelas itu ya. Karena itu kita merasakan atmosfer yang beda gitu. Kayak Nabi Musa dididik Nabi Khidir gitu. Iya, beda atmosfer, ya. Beda osmosisnya gitu. Beda osmosis. Nah, ini yang penting. Jadi percuma itu kalau ikut seminar kaya, tapi nggak masuk dalam pengalaman kaya itu seperti apa, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Harus betul-betul ya diterapkan prinsip-prinsip. Mencintai orang kaya itu mencintai pengalaman mereka gitu. Iya. Saya membiasakan untuk saya training ya sama teman saya itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun itu saya mainnya tiap hari itu, Pak. Yeah. Saya main ke kafe-kafe di daerah Jakarta Selatan itu kan ngeri-ngeri ya. Saya yang traktir lagi. Oh jadi gitu dia training. Lo mau kaya apa enggak? Pengalaman kaya itu. Iya. Yeah. Tapi ya ada aja tuh Pak ininya. Jadi cara berpikirnya beda memang. Iya. Harus traktir itu. Aduh, saya disuruh teman-teman saya pernah itu Pak, hampir setahun itu kan pindah-pindah hotel aja gitu ya. Oh memang beda ininya, sensasinya, pengalamannya. Gitu. Dilihat orang kamu boros enggak? Kita pingin lihat pengalaman di level, memang beda. Memang beda levelnya itu. Iya. Baru ngertiin. Nah, pokoknya Pak Sarif rubah dulu tempat beli bukunya gitu ya. Jangan sampai pingin belajar kaya terus nyari buku gratis e-book. Itu pengalaman kayaknya nggak ada. Pengalaman mahasiswa itu. Pengalaman anak kos ya. Pengalaman anak kos. Ya dari bagaimana belajar kekayaan tapi pengalaman experience-nya orang kaya tidak diikuti. Ya nggak bisa. Iya. Nggak bisa gitu. Jadi saya kalau beli buku, beli e-book beli. Iya. Jadi, tapi saya juga beli. Jadi di barat itu ada buku itu ya, ada e-book. E-book itu biasanya dibaca di perangkat ya kayak Kindle gitu ya. Oh iya. Ada yang namanya hardcover ini buat koleksi. Ini buat koleksi. Satu lagi soft cover ini buat bacaan. Itu budayanya mereka begitu. Oh gitu. Kalau ini buat di perangkat digital. Di sana itu begitu saya lihat industri bukunya. Saya lihat orang sana itu punya cita rasa ya, punya pengalaman membaca. Itu bukan hanya konten bacaannya, tapi pengalaman membacanya itu. Iya. Itu membuat mereka kaya dari akhirnya kita bisa melihat tuh siapa Jeff Bezos tuh kaya dari jualan buku ya toh? Iya betul. Ya karena masyarakatnya memahami pengalaman itu. Iya. Kita aja baca bukunya
pakai fotokopi kertasnya yang buram gitu ya, yang 60 gram. Kalau kena keringat langsung putus. Saya masih ingat tuh Pak, zaman mahasiswa ya. Tulisannya hilang. 55 perak. Sakit sekali. Aduh. Oke ya. Iya, iya. Udah lulus masih dipelihara juga. Ya itu nggak mau pengen level kaya dia udah. Pokoknya jangan diikuti deh teman-teman di CV ya. Pokoknya belajar untuk mencintai kebiasaan orang kaya gitu ya. Jangan sampai pingin kaya tapi meditnya minta ampun. Iya, beli software yang original gitu ya. Iya, ke Mang Filis tuh beli Aqua 40.000. Aduh. Ya itu cara melatih kita. Dan itu saya tahu dari teman saya luar katanya, lu belajar buku apa aja, satu hal yang kamu nggak bisa lakukan, yang tidak bisa diberikan oleh buku itu, kamu nggak masuk dalam lifestyle orang kaya. Terus bagaimana? Ya uang buku tetap sisihkan, tapi jalan-jalan seperti orang kaya itu juga kamu harus lakukan. Biar apa? Biar apa namanya itu, balung kerenya itu mengalami evolusi. Ya itu yang bergetar itu balung kerenya itu Pak. Dia evolusi di 1,3 gitu. Oh iya 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 iya. Oke ya. Ya ini pentingnya status sosial. Itu di 430 Pak, di 435 ya. Kemanusiaan itu menjadi status sosial. Tampil tanpa dalam status sosial. Ya. Seperti itu. Dan teman-teman pokoknya itu nanti tantangannya ini lagi ketakutan gitu ya. Ketakutan, terus nanti merasa bersalah. Kenapa? Ini kan uang 1,3 ini bisa saya kirimkan ke adik saya ini yang lagi kuliah. Saya mikirnya begitu. Ini kan iya begitu. mikirnya itu lintas ini dia. lintas status. Waduh, 1,3 ini kan adik saya masih kuliah di Jogja gitu ya. Saya kirimin 600, dia bisa beli beras 3 karung. Ini cuma habis buat makan 1 piring. Aduh. Saya kalau masih Jakarta itu tiap weekend tuh pokoknya kalau nggak di Citos di Senandia lihat gitu ya. Oh begini rasanya ini ya. Jadi Pak Sarif ini di mana? Di Tangerang ya? Iya Bang. Ya berarti langsung main-main ke ini nih. Langsung pulang ini ngabuburitnya di mall mana tuh? Karawaci, Ipo Karawaci ya. Nah, langsung beli buku di Books and Beyond. Kayaknya ada. Jangan sampai ketemu istri aja lah pokoknya. Ya, Lipo Karawaci kan ya. Masih ada kan ya Lipo Karawaci? Masih. Atau yang punya lagi itu yang apa yang Sumarekon apa ya? Oh iya, Sumarekon. Nah, ke Sumarekon aja deh, Pak. Sumarekon ya. Nah, ini Lipo Karawaci udah jalan-jalan langsung ngabuburit di sini, Pak. Pokoknya habis deh. Itulah sensasinya apa namanya? Level ya. Level sosial tuh bikin getar gitu. Atmosfernya beda, tekanannya beda. Makanya Pak Sadim kalau kemana-mana bawa buku TLOC-nya Pak. Jadi pas getar nih 100. langsung baca dualitasnya gitu ya. Dualitas 100 itu. Kemana-mana bawa buku TLOC. Nanti pas selesai makan naik taksi gitu perasaan bersalah, aduh di rumah belum makan gitu ya. Langsung buka dualitas dari guilty ya. Itulah enaknya kalau punya buku telos.
Transendensi status sosial itu di bawah-bawah. Jadi langsung itu transformasi ya dari gemetar. Langsung, Pak. Itu kan apa namanya? Kita ini kan hidup di masa lalu ya. Kita ini kan hidup di masa lalu orang tua kita di status ini gitu loh. Yeah. Kita tidak mau hidup dalam status sosial ya pilihan kita sendiri gitu. Jadi ada perasaan bersalah kalau kita mau melampaui status orang tua kita. Ada perasaan guilty. Saya betul-betul merasakan. Saya merasa bersalah. Kenapa ini kalau di kampung ini bisa hidup 3 bulan nih? Bisa hidup 3 bulan ini. Jatuh banget, iya. Kebayang banget itu, jatuh banget. Iya, itu. Tapi kata teman saya, itulah kamu masih hidup dalam status sosial orang tuamu. Nyatanya makan segini yang kamu pikir ademu masih hidup dalam status sosial di masa lampaumu gitu. Itu yang paling berat gitu ya. Jadi ya nggak bisa kaya kamu. Kenapa? Kamu merasa bersalah meninggalkan gaya hidup di status sosial di masa lampaumu. Iya. Ya, pengalaman itu ada sih Bang. Cuman dulu ya mungkin tidak terlalu menikmati. Jadi mungkin apa ya tadi transformasinya nggak ada. Jadi ini baru mungkin nggak ada mentornya soalnya Pak. Coba kalau ada mentornya. Dulu pernah itu kan apa namanya ya tinggal di apartemen di. Pernah borjuis ya Pak? Pernah di Guangzhou gitu 1,5 tahun. Ya tapi nggak, cara berpikirnya mungkin nggak seperti itu ya, karena dikasih aja kan, dikasih fasilitas begitu ya. Oh iya. Jadi malah apa namanya nggak mau lah ngelanjutin hidup di luar negeri gitu. malah jadi jatuh. Iya. Iya, tapi itu ini sangat penting banget nih Bang. Iya, cara berpikir nih. Dan saya di teman-teman atas itu tuh kalau soal misalnya ngasih teman 5 juta itu biasa. Jadi kalau misalnya saya hubungi teman saya, minta pinjam apa ya, aku bantuin 5 juta dong, itu biasa itu. Iya. Biasa aja, uang segitu itu biasa. Mantap. Jadi nggak dihitung gitu. Iya. Karena hanya uang jajannya, uang jajan 3 hari. Bagi dong uang jajannya. Iya. Nah, ya itulah level sosial itu begitu ya. Saya kira pagi ini itu dulu obrolannya gitu ya. Iya Bang. Ya, jadi Pak Sarif ngabuburitnya di Lipo Karawati, di Sumarekon, udah gitu aja. Pokoknya pokoknya kalau Pak Sarif ke Semarang saya ajak lah pokoknya. Oke, itu dulu ya pagi ini. Terima kasih Mas Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buku telosnya dibawa terus. Biar tahu dualitasnya. Oke. Terima kasih Bang Asar, Bang Sarif. Setelah ini kita ada bedah buku Design Matrix ya teman-teman, jangan lupa. Langsung aja Kang Wes. Oke toh. Oke, siap.